sih tentang perbedaan dari ketiga barang ini ya. Ketiga barang ini sering saya pakai untuk melakukan servis. Yang pertama itu ada injector cleaner atau carbon cleaner, kemudian kontak cleaner, dan ini greaser ya. Nah, mungkin kalian biasanya kalau di bengkel itu yang sering kalian temui itu hanya carbon cleaner saja ya. Karena banyak sekali orang yang hanya memakai carbon cleaner, tapi carbon cleaner ini seolah jadi palu gada, alias dia digunakan untuk membersihkan semua. Jadi apapun itu nanti tembaknya pakai carbon cleaner. Di sini saya akan memberi perbedaan dan alasan dari video-video yang sudah kita post di sebelumnya kalau kalian ini scroll. Yang pertama, yang paling umum adalah carbon cleaner. Carbon cleaner ini hanya untuk membersihkan throttle body dan saluran intake ya. Dia hanya untuk suatu yang sifatnya berbahan metal. Jangan pernah melakukan ini atau menyemprotkan ini terhadap part yang berbahan plastik. Karena kita tahu pada motor injeksi itu banyak sekali sensor yang berbahan plastik. Contoh sensor TPS, IACV, sensor map, dan lain sebagainya. Sering terjadi ketika mereka melakukan servis pada bagian throttle body, kemudian idle-nya meninggi, itu adalah penyebabnya adalah karena carbon cleaner ini. Kenapa? Karena carbon cleaner ini biasanya kena bagian sensor dan biasanya di bagian sensor map. Nah, pada bagian sensor sebaiknya gunakan namanya kontak cleaner. Kontak cleaner ini aman untuk bahan baik itu plastik, karet, dan lain sebagainya. Tetapi kemampuan membersihkannya itu memang tidak sebaik namanya carbon cleaner. Kenapa? Karena kalau kontak cleaner itu dia tidak mampu membersihkan merontokkan, itu dia nggak bisa. Dia sifatnya itu kurang bisa merontokkan seperti namanya carbon cleaner. Yang ketiga itu degreaser. Degreaser ini kalian yang follower saya lama pasti udah tahu bahwa ini saya bikin sendiri. Videonya ada, tutorialnya. Kalau kalian pengen cari tutorialnya di YouTube saya ada, silakan dicari. Nah, degreaser ini itu daya pembersihannya itu paling lemah di antara ketiga ini ya. Dan ini cocok sekali untuk menghilangkan sesuatu yang terkena minyak. Biasa saya lakukan untuk membersihkan CVT maupun membersihkan rantai. Nah, kita akan langsung contohkan penggunaan yang baik dan benarnya itu seperti apa. Ini hanya sekedar contoh ya. Ketika kena namanya carbon cleaner itu seperti ini ya. Nah, kalau kalian lihat cat itu dia pudar. Pembersihannya itu sampai seperti ini, dia akan merontokkan. Dan ini kalau kena plastik, sensor atau apa, itu pasti dia akan terjadi namanya rontok seperti ini. Nah, sedangkan kontak cleaner itu ketika disemprotkan pada bagian seperti ini, maka dia akan langsung menguap dengan cepat ya. Daya bersihnya luar biasa nih. Tapi dia tidak akan sampai merontokkan seperti carbon cleaner. Ini yang terjadi ketika kena plastik, dia akan langsung mengering. Nah, kontak cleaner itu tidak akan merontokkan plastik. Nah, jadi ini sangat aman untuk sensor. Nah, kenapa saya pakai ini? Biasanya ketika kita melakukan pembersihan itu ada cairan yang muncrat dari intake. Nah, dia kadang mungkin ada yang masuk ke dalam soket atau apa. Itu saya selalu sekrut ya, istilahnya sekrutnya itu pakai kontak cleaner supaya tidak ada sisa-sisa dari carbon cleaner yang menempel pada bagian soket-soket atau bagian lain. Nah, kemudian degreaser ini tidak akan merusak bagian o-ring, X-ring atau apapun pada rantai maupun seal pada bagian puli dan CVT. Dari ketiga ini urutannya yang paling murah itu pasti ini. Nah, kemudian untuk karbon ini saya pakai ini karena ya paling murah ya, ini cuma 20 ribuan, dan yang paling mahal dari ketiga ini adalah kontak cleaner yang dia 26.000 sampai 30 ribuan lah. Nah, jadi buat kalian rekan-rekan bengkel atau teman-teman yang biasa membersihkan sesuatu, jangan sampai salah penggunaan lagi ya, supaya motor kalian tetap sehat. Pokoknya tips hari ini semoga bermanfaat. Stay young, ride fast.